Perkenalkan, nama saya Luciawati Dukaning 2361111103 kelas 2 CPG SD UTS Pendidikan IPSD. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama itu hakikat IPA. Sebelum kita masuk ke dalam hakikat IPA, kita harus tahu dulu apa itu IPA. Ilmu pengetahuan alam adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematif yang berupa fakta-fakta yang di dalamnya diperoleh dari gejala-gejala alam yang berkembang melalui metode ilmiah dan sikap ilmiah. Yang kedua, hakikat IPA menurut Puskur 2007-6 menyebutkan bahwa hakikat IPA mengandung 4 unsur utama dalam IPA. Itu yang pertama sikap, yang kedua proses, yang ketiga produk, dan yang keempat aplikasi. Menurut Sujana 2013, hakikat IPA atau sains jika ditinjau dari sudut otomologi, epistemologi, dan aksimologi ada 3, yaitu IPA atau sains sebagai produk, IPA atau sains sebagai proses, dan IPA atau sains sebagai sikap ilmiah. Alasan IPA diajarkan di sekolah dasar diharapkan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta proses pengembangan lebih lanjut dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, teori belajar dalam pembelajaran IPSD. Pembelajaran memiliki 3 ciri pokok. Yang pertama, proses, perubahan perilaku, dan pengalaman. Teori Piaget ada 4 tahapan mental atau kognitif pada anak. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap profesional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Dan yang keempat, tahap operasional formal. Penerapan teori Piaget dalam pembelajaran IPSD, peserta didik memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadap benda. Yang kedua, teori belajar Brunner. Ada 3 tahap penampilan mental yang dikemukakan oleh Brunner, yaitu tahap penampilan enaktif sejajar dengan tahap sensori motor pada Piaget. Penerapan model pembelajaran Brunner dalam pembelajaran IPA di SD. Dalam penerapannya, proses pembelajaran di kelas, Brunner mengembangkan model pembelajaran penemuan. Yang ketiga, teori belajar Gamet. Teori Gamet. Gamet adalah tokoh pencetus teori belajar yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses pengubahan tingkah laku seseorang. Penerapan teori belajar pembelajaran IPA SD. Yang pertama, mengaktifkan motivasi. Yang kedua, memberitahukan pelajar tentang tujuan-tujuan belajar. Yang ketiga, mengarahkan pertemuan 3 dan 4 tentang taksonomi Bloom dalam pembelajaran IPA SD. Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan teori pembelajaran yang digunakan dalam bidang pendidikan. Klarifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dalam program pendidikan merupakan suatu usaha yang dapat mengubah tingkah laku peserta didik melalui mata pelajaran yang sedang dipelajarinya. Adapun klarifikasi dari taksonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotorik. Kategori-kategori dalam dimensi pengetahuan kognitif menurut Andros dan Krahowoni 2015 terdapat jenis dan subjenis dimensi pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan fakultal, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan produsal, dan yang keempat pengetahuan metakognitif. Materi yang kelima, pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu perihal pembelajaran di mana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari teacher central menjadi student central. Konsep pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 menggunakan 4C, yakni berpikir kritis dan pemecah masalah. Yang kedua, daya cipta dan inovasi. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, komunikasi. B. Karakteristik guru pada pembelajaran abad 21 ada 7 karakteristik, yaitu yang pertama, lifelong learning, itu pembelajaran seumur hidup, kreatif dan inovasi, siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovasi. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Yang keempat, refleksi. Yang kelima, kolaboratif, guru dapat berkolaboratif dengan siswa dalam pembelajaran. Yang keenam, menerapkan student central. Yang ketujuh, menerapkan pendekatan diferensiasi. Model pembelajaran abad 21. Berikut adalah model-model atau metode-metode pembelajaran abad 21, yaitu yang pertama, student central, pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran akan mengikuti karakter siswa. Yang kedua, differential learning. Learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menentukan pengetahuan secara mandiri. Yang ketiga, fiber classroom. Metode ini adalah membalik pendekatan atau suatu kegiatan pembelajaran. Yang keempat, product based learning. Metode ini membuat siswa pada masuk ke dalam suatu proyek. Yang kelima,
Collaborative learning. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Yang keenam, blended learning, mengkolaborasi metode pembelajaran online dan tatap muka. Kompetensi guru abad 21. Kompetensi guru abad 21. Kompetensi guru dalam era digital atau abad 21 mencakup sejumlah keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk menghadapi tantangan dan manfaat peluang yang ditawarkan oleh teknologi dan perubahan dalam pendidikan. Kompetensi guru meliputi yang pertama, kompetensi pedagogis. Kompetensi pedagogis merupakan kemampuan guru yang berkenan dalam pemahaman terhadap peserta didik dan pengelola pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dalam mengevaluasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwawasan menjadi berhak kemuliaan. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial berkenaan dalam kemampuan peserta didik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dalam peserta didik, sesama peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi, isi materi pembelajaran, dan substansi keilmuan yang mengulangi materi dalam kurikulum serta menambah wawasan.